Bab yang pertama, pendahuluan. Status sosial perempuan adalah produk sampingan dari internal, yang ada struktur dalam masyarakat untuk mengambil contoh yang jelas, rasa tempat untuk wanita berbeda dengan pria. Namun, itu juga bisa ditafsirkan dengan cara lain, karena pengertian tempat bagi perempuan pada prinsip ditentukan oleh praktik budaya. Dan di sepanjang praktik semacam itu, ruang untuk perempuan juga digambarkan dalam masyarakat. Hubungan sosial di tempat yang berbeda diatur sepanjang struktur internal dominasi dan subordinasi terbentang di setiap tingkatan dari rumah tangga ke desa. Salah satu yang paling awal diskusi tentang praktiknya mencerminkan bahwa peta sosial patriarki diciptakan ruang yang tidak rata. Ruang dibangun sepanjang kegiatan tertentu. Dan dengan demikian, beberapa tempat disebut feminim dan yang lain disebut maskulin. Cendekiawan berbeda tempat memiliki berpendapat bahwa kemungkinan untuk berperilaku dengan cara tertentu tergantung pada makna yang diberikan kepada feminitas dalam wacana-wacana tertentu, dan makna-makna tersebut berpijak pada berbagai ruang sosial budaya. Namun, persentase pangsa negara bagi selatan lebih besar dari negara bagian utara. Juga tidak bernasib lebih baik. Studi tentang kekerasan telah menunjukkan bahwa agresi terhadap perempuan dengan pasangan mereka pada dasarnya adalah latihan perbedaan kekuasaan. Berbagai lembaga telah melaporkan bahwa agresi terhadap perempuan tersebar di semua jenis ruang, yaitu fisik pribadi, menunjukkan bahwa baik negara bagian utara dan selatan India memiliki catatan kekerasan pasangan. Bab yang kedua, pembahasan A. Identitas dan masalah gender. Dalam latar belakang seperti itu, persepsi dan identitas ini memainkan peran penting pada apa yang dianggap sebagai masalah gender. Padahal, gender itu sendiri adalah identitas di India, tunduk pada agama, kasta, dan etnis. Hal ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam kerusuhan berbasis identitas dan untuk menetapkan diam atau bahkan mendukung pemerkosaan terhadap perempuan dari kelompok orang lain. Komunalisasi perempuan secara bertahap membuat mereka berpartisipasi aktif dalam gerakan Masjid Ram Janam Bhoomi selama kerusuhan pasca Godhra. Di Gujarat, para pemimpin wanita termuka di Partai Bharatiya Janata tetap acuh terhadap pemerkosaan dan penghinaan terhadap wanita muslim, dan menolak untuk mengambil sikap yang sensitif. Gender berdiri di atas sikap brutal pemerintah negara bagian dan perhitungan kelambahan pasukan polisi. Tren ini berulang dalam 2014 selama kerusuhan Muzaffarnagar, di mana beberapa wanita muslim berada diperkosa oleh pria Hindu. B. Konteks sejarah. Pada tahun 1950, memberikan diri kami sebuah konstitusi yang pengamatan, kesejahteraan, dan non-diskriminasi sebagai hak dasar yang tidak dapat dinegosiasi dan
melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, kasta, dan agama. Dalam 5 tahun dapat melanggar mandat yang melarang diskriminasi atas dasar agama dengan membuat undang-undang hanya untuk umat Hindu. Volume telah ditulis tentang ini. Namun, artikel ini hanya membahas beberapa masalah dan terbatas. Ketika wanita Hindu tertinggal jauh di belakang rekan-rekan mereka dari yang lain agama yang sudah memiliki 2 hak penting, hak cerai dan hak untuk mewarisi properti. Reformasi bagi umat Hindu tidak bisa menunggu sampai konsensus tercapai untuk memberlakukan Uniform Civil Code atau UCC di semua dominasi agama sebagaimana dimanfaatkan oleh pasal 44 konstitusi. Mengingat urgensinya, akan logis untuk mengonsumsi bahwa prosesnya memberlakukan kode gender yang adil untuk komunitas mayoritas akan telah lancar dan cepat, dan kepemimpinan nasionalis atau terutama Hindu akan dipersatukan dalam misi ini. Tetapi sayang itu tidak begitu. C. Pembukaan status. Hukum yang dikodifikasi terus mencerminkan ideologi patriarki dan ritual Brahmana yang divalidasi terlepas dari klaim mereka. Mereka tidak membawa keseragaman atau kesejahteraan gender karena mereka memberikan undang-undang pengakuan atas beragam adat dan kebiasaan yang diikuti oleh berbagai sekte, komunitas, dan wilayah. Di bawah bagian 5 Undang-Undang Perkawinan Hindu yang mengatur syarat untuk mengadakan pernikahan Hindu, dan di bawah bagian 7 yang mengatur upacara untuk melakukan pernikahan Hindu yang sah. Adat dan kebiasaan diberikan pengakuan ritual Brahmana seperti Vivaha, Homa atau api pengorbanan, Saptapadi atau putaran 7 langkah api, dan kenyadaan atau mempersembahkan pengantin wanita kepada pengantin pria. 6 sebagai esensial upacara telah ditentukan. Bab yang ketiga. Kesimpulan. Sebuah laporan resmi dikeluarkan pada tahun 1974. Pemerintah India publikasi tahun 1974. Hampir 20 tahun setelah berlakunya Hindu Undang-Undang Perkawinan menuju kesetaraan mayoritas fakta dan mengganggu bahwa poligami antara Hindu, Buddha, dan Jain atau masyarakat diatur oleh hukum Hindu yang dikoordinasi lebih tinggi daripada di kalangan Muslim. 18 tasdik mengungkapkan sejumlah besar istri Hindu yang terjebak dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum. Hak-hak dasar mereka ditolak nafkah dan rezeki sebagaimana suami mereka mampu memohon. Wanita itu adalah kekasihnya. Bertentangan dengan perasaan ketidakberdayaan yang dirasakan atau dibandingkan dengan Muslim adalah suami Hindu yang menikmati posisi istimewa dari menolak pemeliharaan untuk seorang wanita dengan siapa dia tidak hanya hidup bersama tetapi juga menghasilkan anak hanya dengan memohon selama pengadilan proses hukum. Pada
bahwa dia telah melanggar amanat monogami tanpa setiap konsekuensinya. Kriminal mengunjungi dia.